menjelaskan tentang dan selamat Selamat datang teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu bab 16 dengan judul Komunikasi dalam Penugasan Assurance dan Pelaksanaan Proses Tindak Lanjut. Informasi dan komunikasi adalah dua kata yang sering digunakan dalam arti yang sama. Namun, sesungguhnya keduanya mempunyai makna yang berbeda. Informasi diberikan satu pihak kepada pihak yang lain. Komunikasi diberikan satu pihak kepada pihak yang lain dengan cermat sesuai kaidah-kaidah komunikasi sedemikian rupa sehingga pesannya sampai pada pihak lain. Standar-standar komunikasi, yaitu terdapat 9 standar-standar komunikasi. Yang pertama, documenting information. Yang kedua, communication result. Yang ketiga, criteria for communication. Yang keempat, quality of communication. Yang kelima, error and omissions. Yang keenam, use of condition in conformance with the international standard for the professional practice of international auditing. Yang ketujuh, disseminating result. Yang kedelapan, monitoring progress. Yang kesembilan, communicating the absence of risk. Komunikasi awal, intern, dan akhir. Komunikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penugasan asuransi. Bagian ini akan membahas komunikasi yang dilakukan di awal, di tengah-tengah, dan pada akhir penugasan. Komunikasi pada akhir secara formal mendokumentasikan yang pertama yaitu semua pengamatan atau temuan audit pada area yang menjadi subjek audit. Yang kedua, rencana tidak lanjut untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi temuan. Dan yang ketiga, rencana untuk memastikan bahwa action plan di atas akan dilaksanakan dan berjalan seperti dimaksud. Berikutnya ada komunikasi informal. Informal communication hanya dianggap tepat dan diperbolehkan jika ketika dilakukan evaluasi atas temuan dan proses-proses lanjutannya. Untuk mendalami temuan yang disebut escalation process, semua observasi atau temuan dinilai insignifikan atau tidak penting tanpa ada kegiatan pengendalian utama yang dijebol atau compromised. Berikutnya, komunikasi formal. Formal communication adalah komunikasi penugasan asuransi yang target penerimaannya adalah senior, manajemen, komite, audit, auditor, independen, dan atau manajemen yang areanya menjadi target audit. Berikutnya komunikasi formal, diberi indikasi apakah pengendalian yang dievaluasi itu. Yang pertama, insignificantly compromised, yaitu berhasil dijebol tetapi dampak tidak signifikan. Berikutnya, significantly compromised, yaitu berhasil dijebol dampaknya signifikan. Yang berikutnya yaitu materially compromised, yaitu berhasil dijebol berdampak material. Nah, berikutnya semua komunikasi akhir baik yang formal maupun tidak formal mencantumkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan lingkup audit. Kedua, kerangka waktu, time frame atau periode audit. Yang ketiga, temuan atau observasi dan rekomendasi yang diberikan. Yang keempat, kesimpulan, opini atau rating jika ada yang diberikan, fungsi audit internal. Dan yang kelima, tanggapan manajemen berupa action plan untuk menindaklanjuti rekomendasi. Berikutnya 5C, unsur-unsur temuan audit. Yang pertama, condition atau keadaan. Menjawab pertanyaan, apa masalah atau isunya, apa yang terjadi. Yang kedua, efek atau dampak ingin menjawab pertanyaan. Mengapa pembaca harus peduli dengan kondisi tadi? Apa dampaknya? Yang ketiga, cause atau penyebab menjawab pertanyaan. Bagaimana atau mengapa kondisi tersebut? Yang keempat, kriteria. Ingin menjawab pertanyaan.
kita siapa yang bilang ini masalah. Yang kelima, recommendation. Bagaimana kita memecahkan kondisi yang dihadapi dan memecahkan masalahnya. Sistem pemeringkatan audit. Apa itu sistem pemeringkatan dalam audit internal? Sistem pemeringkatan ini tidak lain dari cara menyatakan hasil atau outcome dari suatu penugasan audit internal. Hasil penugasan audit bisa berupa observasi atau temuan dan rekomendasi temuan. Rekomendasi akan berdampak terhadap penilaian oleh manajemen mengenai kegiatan yang telah diaudit. Memantau dan menindaklanjuti. Dalam pertemuan-pertemuan dengan auditor internal, manajemen yang areanya menjadi target penugasan assurance membuat komitmen untuk A. Mengambil tindakan perbaikan atau management action, B. Mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan auditor internal secara formal maupun informal, atau C. Mengambil tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi karena tidak melakukan rencana di atas. Penjelasan lebih lanjut dari standar 2500A1. Auditor internal mengobservasi adanya kelemahan dalam sistem. Observasinya ini didasarkan atas kasus yang sudah terjadi atau dari ancaman yang mungkin terjadi, berupa serangan terhadap sistem pengendalian yang dirancang untuk memitigasi risiko tersebut. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, auditor internal memberikan peringatan manajemen yang bertanggung jawab untuk sistem dan prosedur yang bersangkutan. Yang kedua, auditor internal memberikan saran-saran dan dalam tahap tindak lanjut ini memastikan apakah manajemen yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan saran-saran itu telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Yang ketiga, senior manajemen atau dewan memilih tidak berbuat apa-apa. Proses tindak lanjut dilakukan auditor internal untuk mengevaluasi cukup atau tidaknya, efektif atau tidaknya, dan tepat waktu atau tidaknya manajemen action atas observasi auditor internal dan implementasi atas rekomendasi-rekomendasi termasuk yang diberikan oleh pihak-pihak lain seperti auditor eksternal. Proses tindak lanjut ini juga dimaksud untuk menentukan apakah senior manajemen dan Dewan telah mengambil alih resiko berkenaan dengan tindak ambilnya corrective action atas observasi yang dilaporkan auditor internal. Piagam audit mencantumkan tanggung jawab untuk proses tindak lanjut. Seorang chef audit eksekutif atas CAI menentukan sifat, waktu yang tepat, dan luasnya tindak lanjut dengan memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, berapa pentingnya observasi yang dilaporkan atau rekomendasi yang diberikan audit internal. Yang kedua, upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan. Yang ketiga, dampak yang mungkin terjadi jika tindakan perbaikan ini gagal. Yang keempat, tingkat kerumitan dari tindakan perbaikan. Yang kelima, banyaknya waktu yang diperlukan. Pemanfaatan sistem elektronis. Perusahaan mungkin memutuskan untuk memesan suatu sistem yang dirancang oleh organisasi itu sendiri atau yang dibeli dari software suppliers untuk membuat proses tindak lanjut lebih efektif dan efisien. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur tindak lanjut ini bisa berbeda dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Berikut ini contoh dari kebijakan dan prosedur yang dapat dilakukan. Adanya contoh di mana audit internal itu sendiri yang meminta para manajer melaporkan kembali apakah manajemen action sudah diimplementasikan dan kemudian melaporkan balik kepada senior manajemen dan komite audit. Selanjutnya yaitu bab 17 dengan judul Consulting oleh Auditor Internal.
Definisi audit internal dari AHA, audit internal adalah aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Intinya, definisi ini menegaskan ada kegiatan assurance dan kegiatan consulting yang dilakukan auditor internal. Selanjutnya, hierarki tujuan konsulting. Hierarki tujuan konsulting memiliki bagian yang menjanjikan 8 tujuan utama penugasan konsulting yang disusun menurut hierarkinya dan disusun dalam bentuk piramida. Dengan hierarki yang disusun mulai dari bawah ke atas, dimulai dengan hierarki terendah nomor 1 sampai tertinggi nomor 8. Inilah 8 hierarki tujuan konsulting, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Tujuan 1, memberikan informasi. Biasanya alasan utama bagi klien meminta bantuan konsultan adalah untuk mendapatkan informasi. Mengumpulkan informasi ini bisa berupa survei mengenai perilaku, attitude survey, cost studies, feasibility studies, market survey, atau analisis mengenai struktur persaingan dalam suatu industri. Tujuan 2, memecahkan masalah. Para manajer seringkali memberikan masalah yang sulit untuk dipecahkan konsultannya. Contoh, klien ingin tahu apakah lebih baik membeli atau membuat sendiri suatu komponen, membeli atau melepaskan suatu bidang usaha, atau mengubah suatu marketing strategi. Tujuan 3, diagnosis yang efektif. Umumnya nilai para manajemen konsultan terletak pada keahlian mereka sebagai diagnostician. Keahlian mereka dalam mendiagnosis, namun proses yang menghasilkan diagnosis yang akurat sering kali membuat hubungan antara klien dengan konsultannya menjadi tegang. Tujuan 4, merekomendasikan tindakan yang harus diambil. Suatu penugasan berakhir dengan suatu laporan tertulis atau presentasi lisan yang merangkum temuan atau apa yang konsultan tahu dari penugasan itu, dan serangkaian rekomendasi yang rinci mengenai apa sebaiknya dilakukan klien. Tujuan 5, mengimplementasikan perubahan. Peran konsultan dalam tahap implementasi menjadi perdebatan hangat dalam profesi konsulting. Ada yang berargumen jika seorang memberikan rekomendasi juga memberikan peran seorang manajer, itu sudah melampaui batas-batas wilayah konsulting. Tapi ada yang juga berpendapat jika implementasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien, ini sikap yang kurang profesional karena rekomendasi yang tidak diimplementasi atau diimplementasi secara buruk merupakan pemborosan uang dan waktu. Tujuan 6, membangun konsensus dan komitmen bermanfaat atau tidaknya suatu penugasan konsulting bagi organisasi yang bersangkutan bergantung pada kesepakatan dengan klien mengenai sifat masalah dan peluang yang dihadapi dan apa tindakan perbaikan yang tepat. Jika tidak, diagnosis tidak akan diterima, rekomendasi tidak akan diimplementasikan, dan data valid yang sudah terkumpul tersimpan dalam arsip dan menjadi mubazir. Tujuan 7, memfasilitasi pembelajaran klien. Pada akhir suatu penugasan, konsultan manajemen ingin meninggalkan kesan yang baik, sesuatu yang meninggal untuk waktu yang lama. Ini berarti bahwa konsultan bukan saja harus meningkatkan kemampuan klien untuk menangani masalah-masalah yang ada sekarang, tetapi juga membantu mereka mempelajari metode-metode yang diperlukan untuk menghadapi tantangan mereka. Tujuan 8, organizational effectiveness. Istilah organizational effectiveness mungkin dapat diterjemahkan sebagai efektivitas organisasi. Istilah ini digunakan di sini dalam arti kemampuan menyesuaikan diri dengan dan menerima strategi dan perilaku di kemudian hari terhadap perubahan lingkungan dan untuk mengoptimalkan peningkatan nilai sumber daya organisasi dari organisasi tersebut. Menjadi penasihat terpercaya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya? Apa syarat-syaratnya? Dan apa ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang auditor internal
sebagai penasihat terpercaya? Penasihat terpercaya Richard F. Chambers menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas melalui bukunya yang berjudul Trust Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors. Chambers membuat buku tersebut untuk menggambarkan auditor internal yang ideal dengan sebutan outstanding atau luar biasa dan juga istimewa, dan trust artinya adalah terpercaya. Dalam buku tersebut, Chambers menyebutkan ciri-ciri, tanda-tanda, dan atribut dari auditor internal yang outstanding untuk menjadi penasihat terpercaya. Chambers merangkum atribut-atribut ini berdasarkan survei global atas 300 CAE, Chief Audit Executive, dan wawancara tatap muka secara pribadi one-on-one interview. Ia mengelompokkan atribut tersebut ke dalam 3 kelompok atribut, yaitu yang pertama yaitu atribut personal, yang kedua yaitu atribut relasional, dan yang ketiga yaitu atribut profesional. Kelompok atribut personal atau pribadi internal audit terdiri dari yang pertama, ethical resiliency, yaitu ketahanan atau daya tahan etika. Yang kedua, yaitu result focus atau fokus pada hasil. Yang ketiga, yaitu intellectual curiosity atau rasa ingin tahu secara intelektual. Dan yang terakhir, yaitu open-mindedness atau pikiran yang terbuka terhadap gagasan dan fakta. Kelompok atribut relasional atau hubungan dengan pihak lain terdiri dari yang pertama, dynamic communication atau komunikasi yang dinamis. Yang kedua, insightful relationship atau hubungan dengan pihak-pihak lain yang berwawasan. Dan yang ketiga, yaitu inspirational leadership atau kepemimpinan yang mengilhami. Selanjutnya, ada kelompok atribut profesional yang terdiri dari yang pertama, critical thinking skill atau keahlian berpikir kritis. Yang kedua, business acumen atau kemampuan membuat keputusan bisnis yang baik dan cepat. Dan yang ketiga yaitu ada technical expertise atau keahlian teknis. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu ciri-ciri dari atribut internal audit. Ciri-ciri atribut internal audit yang saya akan jelaskan yaitu mengenai atribut critical thinkers. Nah, apa sih ciri-ciri dari atribut critical thinkers? Yang pertama yaitu menggunakan reasoning, argumen, dan logika, bukan emosi, untuk menilai suatu informasi dan memikirkan alternatifnya. Yang kedua, berhubungan erat dengan intellectual curiosity atau keingintahuan secara intelektual. Kemudian, pikirkan apakah informasi yang diperoleh dari sikap ingin tahu atau curiosity itu masuk akal. Bersikap skeptis atau skeptikal tidak dapat dipisahkan dari berpikir kritis. Sikap skeptis sangat sehat dan membawa kredibilitas terhadap berpikir kritis. Dan yang terakhir, yang menghalangi seseorang untuk berpikir kritis yaitu ada bias atau terpengaruh, kemudian berpikir secara terburu-buru, dan juga berpikir secara ragu-ragu. Selanjutnya yaitu ada the foresight. Yang pertama, padanan dari melihat ke belakang atau hindsight. Kemudian yang kedua ada padanan melihat ke dalam atau insight. Dan yang ketiga yaitu padanan melihat keluar atau foresight. Dalam hubungan dengan pengelolaan bisnis, terdapat satu sight lagi, yaitu oversight. Kata oversight mempunyai dua arti yang bertentangan. Arti yang pertama yaitu failure to notice or do something, atau kegagalan untuk melihat atau berbuat sesuatu. Sedangkan arti kedua adalah an action of overseeing something, atau tindakan mengawasi sesuatu. Memberikan insight melalui consulting.
CAE atau Chief Audit Executive seyogyanya mempertimbangkan untuk menerima usulan penugasan konsulting berdasarkan potensi penugasan itu memperbaiki pengelolaan risiko, menambah nilai, dan memperbaiki operasi organisasi. Penugasan-penugasan yang diterima harus dimasukkan dalam rencana kerja audit internal. Karena pada awal pembuatan rencana kerja, audit internal mungkin belum mengetahui penugasan konsulting secara spesifik. Maka, penting bagi audit internal untuk menyisihkan waktu bagi penugasan konsulting jika ada kebutuhannya. Jasa-jasa consulting. Yang pertama ada advisory consulting engagement. Ini adalah penugasan consulting yang sifatnya memberikan nasihat atau advice ketika organisasi mengalami perubahan. Misalnya saja, pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran atau merancang ulang atau redesign proses bisnisnya. Fungsi audit internal dapat diandalkan untuk memberikan insight atau wawasannya. Kemudian, contoh-contoh penugasan konsulting yang memberikan nasihat. Yang pertama, ada advice mengenai merancang pengendalian. Kemudian ada advice ketika perusahaan mengembangkan kebijakan dan prosedur. Kemudian ada partisipasi dalam proyek-proyek berisiko tinggi, seperti pengembangan sistem informasi. Memberikan nasihat mengenai jasa-jasa ERM atau Enterprise Risk Management. Yang kedua ada Educational Consulting Engagement. Jenis penugasan ini banyak dikenal di Indonesia karena banyak CAE merangkap sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Melalui jasa asurans, para auditor internal memahami dengan baik peraturan perundang-undangan dalam industri tertentu. Bagaimana menilai risiko, bagaimana memitigasi risiko, merancang pengendalian, menyajikan apa yang dianggap praktik terbaik atau best practice untuk hal-hal tertentu dalam suatu industri. Dengan keahliannya dalam bidang-bidang ini, auditor internal menjadi pilihan sebagai pembicara dalam pelatihan yang diadakan oleh perusahaannya. Kemudian, contoh-contoh educational consulting engagement yang bersifat mendidik. Yang pertama, ada pelatihan di bidang risk management dan internal control. Kemudian ada benchmarking atau pembandingan area tertentu dalam organisasi dengan area yang sama pada organisasi lain yang sejenis. Kemudian ada postmortem analysis atau menentukan lesson learned atau hal-hal yang dipelajari dari suatu proyek yang telah selesai. Kemudian yang ketiga ada facilitative consulting engagement. Kadang-kadang manajemen meminta auditor internal mengambil suatu langkah maju dalam memberikan pendidikan. Dalam hal ini, auditor internal memfasilitasi, artinya ia ikut terlibat dan bukan sekedar berdiri di depan kelas memberi ceramah. Contoh di mana auditor internal ikut terlibat dan menjadi fasilitator dalam suatu proses ialah CSA atau Control Cell Assessment. CSA adalah suatu teknik di mana para manajer dan tim mereka langsung terlibat dalam unit bisnis, fungsi, atau proses mereka sendiri untuk menilai proses pengelolaan risiko atau IRM dan proses pengendalian. Ketika auditor internal yang sudah berpengalaman dalam kedua proses ini, yaitu proses IRM dan pengendalian, terlibat dalam CSA, ia membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada peserta, yaitu para manajer dan tim mereka. Contoh-contoh penugasan konsulting yang memberi fasilitas, yang pertama ada memfasilitasi organisasi dalam IRM, kemudian ada memfasilitasi penilaian sendiri atau self-assessment dalam hal pengendalian, kemudian ada memfasilitasi
task force yang ditugaskan merancang ulang atau redesign pengendalian dan prosedur untuk suatu area baru atau area yang ditata ulang sama sekali. Kemudian yang terakhir ada blended engagement. Blended engagement adalah suatu penugasan atau penugasan campuran yang menggabungkan antara penugasan asurans dan penugasan consulting. Suatu penugasan yang mempunyai unsur asurans dan consulting merupakan blended engagement atau penugasan campuran. Seperti dalam hal penugasan asurans dan consulting, auditor internal harus berhati-hati terhadap terganggunya objektivitas dan independensi auditor. Tidak semua auditor internal berpendapat bahwa penugasan asurans dan penugasan consulting dapat digabungkan menjadi blended engagement. Ini banyak bergantung pada filosofi yang dianut organisasi seperti tercermin dalam piagam audit atau audit charternya. Contoh-contoh blended engagement ada due diligence, kemudian ada system development, kemudian ada process re-engineering, kemudian ada risk management. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.